Hati-hati! Tanpa disadari, cara kamu menyimpan uang di rumah bisa justru menjauhkan rezeki. Sekilas, menyimpan uang sendiri terdengar seperti ide bagus, tapi kalau ditaruh di tempat yang salah, keuanganmu bisa mandek dan rezekimu terhambat. Ada 5 tempat yang sering dipakai orang untuk menyimpan uang, tapi justru bisa membawa kesulitan finansial. Kalau kamu merasa uangmu cepat habis, nggak pernah cukup, atau selalu kesulitan buat berkembang, bisa jadi masalahnya ada di dalam rumahmu sendiri. Baca sampai habis, karena selain kasih tahu tempat-tempat terburuk buat nyimpen uang, aku juga bakal kasih tahu tempat terbaik, supaya uangmu bisa mendatangkan keberkahan dan kestabilan finansial. Setelah tahu ini, cara pandangmu terhadap uang nggak akan pernah sama lagi. Yuk, kita mulai. Uang itu bukan cuma selembar kertas atau angka di layar ban. Uang punya energi, dan cara kamu memperlakukannya bisa berpengaruh langsung pada kondisimu. Kalau keuanganmu berantakan, itu juga bakal berdampak ke aspek lain dalam hidupmu. Kecemasan, rasa kekurangan, keputusan impulsif, dan kesulitan buat mengembangkan kekayaan. Menyimpan uang secara sembarangan mungkin kelihatan sepele, tapi itu mencerminkan kebiasaan finansial yang nggak teratur. Kalau uang nggak punya tempat khusus dan dihargai dalam hidupmu, gimana kamu bisa berharap dia tetap ada? Pola pikir finansial seseorang bisa dilihat dari cara mereka mengelola uang. Pernah sadar nggak ada orang yang gajinya kecil tapi tetap bisa hidup berkecukupan, sementara ada juga yang penghasilannya besar, tapi selalu kekurangan? Masalahnya bukan cuma di jumlah uang yang didapat, tapi juga bagaimana cara mereka mengelolanya. Kalau kamu sering nggak tahu pasti berapa jumlah uangmu, menemukan uang yang lupa disimpan di mana, atau mencampur uang dengan barang lain secara sembarangan, berarti ada masalah lebih dalam. Uang yang nggak punya tujuan akan cepat menghilang. Kondisi yang berantakan bisa menciptakan siklus ketidakstabilan, di mana uang terasa selalu kurang. Kalau uangmu nggak punya tempat yang jelas, dia akan lebih mudah keluar dari hidupmu. Kemakmuran butuh keteraturan. Dan keteraturan itu dimulai dari hal-hal kecil sehari-hari. Bagaimana kamu menyimpan, merawat, dan mengatur uangmu. Tapi bukan cuma soal keteraturan fisik. Energi lingkungan juga berpengaruh pada uangmu. Kalau disimpan di tempat yang punya energi buruk, uang bisa kehilangan kekuatannya. Kalau selalu dikaitkan dengan rasa takut, cemas, atau tergesa-gesa, maka keberadaannya di hidupmu pun jadi nggak stabil. Uang suka kejelasan, niat yang baik, dan tempat yang menghargainya. Kalau kamu memperlakukan uang seperti sesuatu yang nggak penting, dia juga bakal pergi begitu saja saat kamu butuh. Membuat lingkungan yang mendukung keberkahan finansial itu penting supaya aliran uang tetap lancar. Cara kamu memperlakukan uang menentukan apakah dia akan tetap bersamamu atau terus menghilang dari hidupmu. Sekarang kamu sudah paham betapa pentingnya keteraturan dalam keuangan. Saatnya kita bahas tempat-tempat terburuk buat menyimpan uang di rumah. Bukannya bikin aman dan stabil, tempat-tempat ini malah bisa menghambat rezeki dan bikin keuangan seret. Kamu mungkin tanpa sadar melakukan kesalahan ini, dan hari ini aku bakal kasih tahu cara menghindarinya. Yuk, kita lanjut. Kalau kamu menyimpan uang di rumah, kamu harus tahu bahwa nggak semua tempat cocok buat menyimpannya. Ada beberapa tempat yang justru menyedot energi uang, bikin uang susah bertahan, dan akhirnya menciptakan aliran keuangan yang buruk. Tanpa sadar, kamu bisa saja menghambat rezekimu cuma karena salah tempat nyimpen uang. Ini dia 5 tempat yang sebaiknya dihindari supaya uangmu nggak cepat habis. Tempat pertama, dapur-dapur kelihatannya aman buat nyimpen uang, tapi sebenarnya ini tempat yang buruk. Dapur punya elemen api dan air yang bertentangan. Menurut Feng Shui ini bisa mengganggu kestabilan keuangan. Api melambangkan pengeluaran berlebihan, sementara air melambangkan aliran yang nggak terkontrol, yang bisa bikin uangmu mengalir begitu saja tanpa terkumpul.
Selain itu, uang yang disimpan di dapur cenderung cepat terpakai untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga sulit membangun tabungan. Tempat kedua, di bawah kasur. Menyimpan uang di bawah kasur adalah kebiasaan lama yang sering dilakukan karena takut menaruh uang di bank atau supaya lebih gampang diambil. Tapi ini justru menciptakan hambatan finansial. Uang yang tertidur di tempat istirahat menyerap energi stagnan dan rasa tidak aman. Selain itu, karena mudah diakses, ini bisa mendorong pengeluaran impulsif. Uang butuh tempat yang mencerminkan pertumbuhan, bukan disembunyikan di tempat yang pasif. Tempat ketiga, di dalam tas atau pakaian lama. Banyak orang menyimpan uang di dalam tas bekas atau saku pakaian lama. Masalahnya, uang yang ditinggalkan di situ jadi nggak terpakai dan terlupakan. Ini mencerminkan ketidakpedulian dan kurangnya rasa menghargai uang. Selain itu, kamu bisa kehilangan jejak uangmu yang bikin perencanaan keuangan jadi sulit. Uang butuh perhatian dan pengelolaan yang baik supaya bisa berkembang. Tempat keempat, laci yang berantakan. Menyimpan uang di laci yang berantakan bisa membuat energinya jadi kacau. Kalau uang bercampur dengan kertas, nota lama, kunci, dan barang-barang nggak terpakai, itu menyerap energi ketidakjelasan dan ketidakteraturan. Ini bisa berdampak pada kondisi keuanganmu secara keseluruhan, bikin sulit menabung, mengelola pengeluaran, dan mengambil keputusan finansial yang tepat. Tempat kelima, dekat dengan tagihan atau utang ini adalah salah satu kesalahan paling umum yang bisa merusak keuanganmu. Kalau kamu menyimpan uang dekat dengan tagihan atau utang yang belum dibayar, uang itu akan selalu dikaitkan dengan pengeluaran dan kewajiban. Secara nggak sadar, ini bisa bikin uang cepat habis karena selalu disiapkan untuk keluar, bukan untuk berkembang. Pisahkan uang tabungan dari uang yang digunakan untuk membayar kewajiban finansial. Sekarang kamu sudah tahu tempat-tempat yang harus dihindari, saatnya cari tahu di mana tempat terbaik buat menyimpan uang supaya tetap aman dan energinya positif. Uang nggak cuma perlu dilindungi secara fisik, tapi juga ditempatkan di tempat yang bisa mendukung pertumbuhan finansialmu. Ini dia 5 tempat terbaik buat nyimpan uang di rumah. Tempat pertama, kotak keberuntungan, berangkas atau kotak emas. Punya tempat khusus buat menyimpan uang itu penting. Dalam Feng Shui, warna emas melambangkan kekayaan dan keberlimpahan. Menyimpan uang di dalam berangkas, peti atau kotak emas bisa membantu menarik energi positif. Pastikan tempat ini bersih dan hanya digunakan untuk menyimpan uang. Saat memasukkan uang, lakukan dengan rasa syukur dan niat baik agar energi keberkahan semakin kuat. Tempat kedua, di dalam buku kebijaksanaan. Menyimpan uang di dalam buku, terutama buku tentang keuangan, bisnis atau spiritualitas, bisa menghubungkan uangmu dengan energi pengetahuan dan pertumbuhan. Buku adalah simbol kebijaksanaan, dan uang yang disimpan di dalamnya akan menyerap energi positif ini. Pilih buku yang punya makna khusus buatmu, dan jadikan tempat ini sebagai komitmen untuk mengelola keuangan dengan lebih baik. Tempat ketiga, di altar atau dekat dengan benda suci. Kalau kamu punya altar atau tempat khusus untuk berdoa di rumah, menyimpan uang di dekatnya bisa membantu memperkuat energinya dan menarik keberlimpahan. Uang harus diperlakukan dengan rasa hormat, dan menaruhnya di tempat dengan getaran spiritual tinggi bisa menjaga energinya tetap bersih. Bisa diletakkan di dekat patung suci, kristal, atau benda lain yang menurutmu melambangkan perlindungan dan kemakmuran. Yang penting, tempat ini harus dihormati dan digunakan dengan niat baik, supaya hubunganmu dengan uang dan spiritualitas semakin kuat. Tempat keempat, dekat dengan cermin-cermin dikenal bisa menggandakan dan memantulkan energi di sekitarnya. Menyimpan uang di dekat cermin bisa menjadi simbol bahwa kekayaanmu berlipat ganda. Supaya efeknya maksimal, gunakan cermin yang bersih dan ditempatkan dengan baik. Hindari cermin yang memantulkan kekacauan atau tempat berantakan.
Tujuannya adalah supaya cermin memperkuat energi positif dari uang, membantu mempertahankannya dan membuatnya berkembang. Ini cara yang simpel, tapi cukup kuat untuk memperkuat hubunganmu dengan keberlimpahan. Tempat kelima, dilaci bersama daun salam dan kayu manis. Daun salam dan kayu manis dikenal sebagai simbol kekayaan dan keberuntungan. Menyimpan uang di laci yang rapi bersama dengan daun salam dan sebatang kayu manis bisa membantu menarik energi positif ke dalam keuanganmu. Daun salam melambangkan kemenangan dan kesuksesan, sedangkan kayu manis memiliki daya tarik yang kuat serta melindungi secara finansial. Selain itu, menjaga laci ini tetap bersih dan tertata menunjukkan rasa hormat terhadap uang dan memperkuat niatmu untuk melipat gandakannya. Uang enggak dibuat untuk diam saja. Dia perlu mengalir, bergerak, dan digunakan dengan sadar supaya energinya tetap aktif. Menyimpan uang dengan strategi itu penting, tapi kalau dia enggak bergerak, dia bisa kehilangan kekuatannya. Kemakmuran finansial bukan cuma soal menimbun, tapi juga soal mengelola, menginvestasikan, dan mengarahkannya dengan bijak. Kalau kamu ingin keuanganmu berkembang, kamu harus menciptakan arus yang sehat dan seimbang. Langkah pertama adalah memperlakukan uang dengan rasa hormat dan syukur. Banyak orang punya keyakinan negatif tentang uang, menganggapnya sebagai sesuatu yang kotor, sulit didapat, atau bahkan sumber masalah. Pikiran-pikiran ini menciptakan blokade finansial yang menjauhkan rezeki. Setiap kali kamu menerima uang, sekecil apapun jumlahnya, ucapkan terima kasih. Sadari bahwa uang ada untuk mendukung hidupmu. Uang yang diperlakukan dengan baik akan berlipat ganda dan kembali kepada mereka yang tahu menghargainya. Hal lain yang penting adalah menghilangkan mentalitas kekurangan. Ucapan seperti uang susah dicari atau uang gak pernah cukup hanya akan menciptakan pola pikir negatif yang akhirnya menjadi kenyataan. Kemakmuran dimulai dari pikiran. Ubah cara berpikir dengan afirmasi positif seperti uang datang dengan mudah kepadaku atau aku tahu cara mengelola dan melipat gandakan kekayaanku. Apa yang kamu yakini tentang uang akan menentukan bagaimana dia hadir dalam hidupmu. Selain itu, untuk menjaga aliran uang tetap positif, kamu harus punya perencanaan dan strategi keuangan. Menyimpan uang tanpa tujuan itu nggak cukup. Tentukan tujuan yang jelas. Tabungan darurat, investasi jangka panjang, atau dana untuk peluang baru. Ketika uang punya tujuan, dia akan menemukan jalannya sendiri untuk berkembang. Orang yang hanya menyimpan uang tanpa arah bisa berakhir dengan uang yang diam, begitu saja tanpa manfaat. Rahasianya adalah menyeimbangkan antara menabung dan membuat uang bekerja untukmu. Menciptakan arus keuangan yang sehat berarti memahami bahwa uang adalah energi yang hidup. Dia merespon secara kamu memperlakukannya, emosi yang kamu berikan, dan keputusan yang kamu buat. Kalau kamu ingin uang bertumbuh, kamu harus memperlakukannya sebagai sekutu, bukan sebagai masalah. Sekarang, setelah kamu memahami pentingnya menjaga arus uang tetap sehat, aku akan mengajarkan ritual sederhana, namun kuat untuk menarik lebih banyak kekayaan dan kestabilan keuangan ke dalam hidupmu. Kemakmuran bukan sekadar kebetulan. Dia dibangun melalui kebiasaan, pola pikir, dan tindakan yang konsisten. Untuk memperkuat hubunganmu dengan uang dan menarik lebih banyak keberlimpahan, penting untuk melakukan ritual yang memperkuat niat finansialmu. Tindakan kecil yang dilakukan dengan kesadaran bisa mengubah cara uang mengalir ke dalam hidupmu. Ritual ini sederhana, kuat, dan bisa dilakukan oleh siapa saja tanpa peduli kondisi finansial saat ini. Langkah 1. Pilih tempat khusus untuk uangmu. Untuk uangmu, uang butuh tempat yang melambangkan keamanan dan pertumbuhan. Sekarang kamu sudah tahu tempat terbaik untuk menyimpannya, pilihlah satu tempat eksklusif. Bisa berupa kotak yang indah, laci yang rapi, atau bahkan amplop khusus. Yang penting, tempat ini harus bersih, tertata, dan dihormati.
Jangan pernah mencampur uang ini dengan kertas yang berantakan atau barang-barang lain yang enggak ada hubungannya. Cara kamu mengatur tempat ini akan langsung mempengaruhi arus kemakmuran dalam hidupmu. Langkah 2. Isi uang dengan energi positif. Sebelum menyimpan uang, peganglah uang itu di antara kedua tanganmu selama beberapa detik. Tarik nafas dalam 3 kali, lalu pusatkan perhatianmu ke saat ini. Tutup mata dan bayangkan cahaya emas menyelimuti uang itu. Cahaya ini melambangkan kemakmuran dan pertumbuhan finansial. Visualisasikan uang itu berlipat ganda dan membuka peluang baru untukmu. Ritual sederhana ini membantu memperkuat niatmu dan meningkatkan energi uang tersebut. Langkah 3. Gunakan afirmasi positif untuk menarik kekayaan. Cara kamu berbicara tentang uang secara langsung mempengaruhi kenyataan finansialmu. Saat memegang uang, ucapkan afirmasi berikut ini dengan suara lantang atau dalam hati. Uang mengalir dengan mudah ke dalam hidupku. Aku adalah orang yang makmur, aku layak mendapatkan keberlimpahan, dan aku tahu cara mengelola kekayaanku dengan bijak. Kondisi finansialku semakin membaik setiap hari. Afirmasi ini membantu memprogram ulang pikiranmu dan menggantikan keyakinan negatif dengan pola pikir yang menarik kemakmuran. Langkah 4. Aturan uang benih. Jangan pernah mengosongkan tempat penyimpanan uangmu sepenuhnya. Selalu sisakan sedikit uang sebagai uang benih. Jumlahnya bebas, bisa pecahan berapapun, asalkan nggak pernah digunakan. Uang ini melambangkan bahwa aliran rezeki nggak akan pernah berhenti dan uang akan selalu datang lagi. Kebiasaan sederhana ini punya efek psikologis dan energi yang kuat, memperkuat rasa stabilitas dan keberlanjutan kemakmuran. Langkah 5. Rasa syukur yang melipat gandakan uang. Setelah menyelesaikan ritual ini, ungkapkan rasa syukur atas uang yang sudah kamu miliki dan yang akan datang di masa depan. Rasa syukur adalah salah satu kekuatan paling besar untuk menarik lebih banyak rezeki. Setiap kali kamu menyimpan atau menggunakan uang, katakan dalam hati atau dengan suara lantang, "Aku bersyukur atas kelimpahan yang datang kepadaku." Kebiasaan sederhana ini memperkuat hubunganmu dengan uang dan membuka jalan agar aliran finansial semakin lancar. Ritual ini adalah cara praktis untuk menyelaraskan energimu dengan kemakmuran. Tapi ingat, perubahan sejati terjadi ketika kamu menggabungkan kesadaran ini dengan tindakan nyata dan strategi keuangan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang, setelah kamu tahu tempat-tempat yang harus dihindari dan lokasi terbaik untuk menyimpan uang, saatnya refleksi. Bagaimana selama ini kamu memperlakukan rezekimu? Cara kamu mengelola uang mencerminkan hubunganmu dengan keberlimpahan. Kalau selama ini uang terasa cepat habis atau sulit terkumpul, mungkin itu karena masih terjebak dalam pola pikir dan kebiasaan finansial yang kurang mendukung. Banyak dari kita menjalani hidup secara otomatis, mengikuti kebiasaan tanpa pernah mempertanyakan apakah itu benar-benar efektif. Kita menyimpan uang sembarangan, membelanjakannya tanpa rencana, lalu bertanya-tanya kenapa selalu merasa kekurangan. Kebijaksanaan lama mengajarkan bahwa cara kita memperlakukan uang sangat menentukan bagaimana uang itu hadir dalam hidup kita. Ini bukan soal mitos atau aturan kaku, tapi lebih ke soal kesadaran, rasa hormat, dan niat yang jelas. Setiap orang punya cara sendiri dalam mengelola keuangan, dan itu wajar. Yang penting adalah punya pemahaman yang lebih baik dan sadar bahwa uang merespon secara kita memperlakukannya. Tidak ada benar atau salah, yang ada hanyalah ilmu yang bisa diterapkan sesuai dengan apa yang cocok untukmu. Tujuan dari pembahasan ini bukan untuk memberi aturan, tapi untuk membuka matamu terhadap sesuatu yang sering diabaikan. Uang punya energi, dan energi ini bisa diarahkan untuk mendukung pertumbuhan dan kesejahteraanmu. Kalau selama pembahasan ini kamu menyadari ada beberapa kesalahan yang sering kamu lakukan, jangan merasa bersalah. Belajar itu bagian dari proses dan perubahan dimulai dari kesadaran.
Yang penting bukan apa yang sudah terjadi di masa lalu, tapi apa yang kamu pilih untuk lakukan mulai sekarang. Perubahan kecil dalam cara kamu mengatur uang, cara berpikir tentang keuangan, dan tempat menyimpan uang bisa memberikan dampak besar dalam hidupmu. Kamu punya kendali untuk memperbaiki hubunganmu dengan uang dan menciptakan keseimbangan finansial yang lebih baik. Sekarang aku ingin tahu, apa wawasan terbesar yang kamu dapat dari pembahasan ini? Apakah kamu merasa cara menyimpan uangmu selama ini berpengaruh terhadap kondisi keuanganmu? Tulis di kolom komentar, aku ingin tahu bagaimana ini beresonansi denganmu. Kalau menurutmu konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk like video ini. Itu membantu channel ini untuk terus menghadirkan lebih banyak informasi berharga buat kamu. Bagikan juga ke teman atau keluarga yang butuh mendengar ini. Kadang, sebuah wawasan kecil bisa mengubah hidup seseorang. Dan tentu saja, subscribe ke channel ini dan aktifkan notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan konten-konten menarik lainnya tentang cara membangun hubungan yang lebih sehat, makmur, dan seimbang dengan uang. Sambil menunggu video berikutnya, tonton rekomendasi video yang muncul di layar ini. Video itu punya wawasan yang sama berharganya dan bisa menjadi pelengkap untuk membantumu menciptakan perubahan finansial yang lebih besar. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.